Perang antara Israel dan Iran. Israel selalu berperang dengan negara-negara di sekitarnya. Tetapi selalu kita melihat di berita-berita Israel selalu menang. Ya, dalam melawan Hamas, Israel menang. Nah, menurut beberapa orang bahwa Israel akan terus menang. Mengapa Israel menang, saudara? Kalau Bapak Ibu perhatikan di video-video hari-hari ini ya, seperti peperangan yang terjadi di mana-mana ya, perang antara Israel dan Iran yang terus begitu luar biasa ya. Kalau kita lihat di video-video sekarang ini, peperangan-peperangan terjadi ya, maka saya mau menyampaikan beberapa hal rahasia, atau saya mau bilang Israel menurut apa yang saya tahu dalam Alkitab, mengapa Israel tidak pernah kalah, atau rahasia mengapa Israel tak pernah kalah, selalu menang. Dan saya akan bicara menurut Alkitab. Jadi saudara-saudara, kalau menurut Alkitab, ini menurut Alkitab, jangan pernah nantang Israel, jangan pernah perang melawan Israel. Bila memilih melawan Israel, pasti kalah. Nah, perang ini belum berakhir antara Israel dan Iran, tetapi beberapa sejarah telah membuktikan Israel selalu menang. Karena itu kita akan membahas mengapa Israel selalu menang. Beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini adalah rahasia mengapa Israel tak pernah kalah, selalu menang. Jadi kita akan bahas ya, mengapa Israel selalu menang. Jadi rahasia kemenangan Israel itu sebenarnya bukan karena mereka punya senjata, tapi menurut saya karena orang Israel punya Tuhan yang luar biasa. Jadi pernahkah kamu bertanya, pernahkah kita bertanya, kenapa Israel itu kan negara kecil di Timur Tengah yang sebenarnya kalau kita lihat dia bukan negara yang terlalu besar. Bahkan menurut orang bahwa penduduknya belum sampai 10 juta. Nah, tapi mengapa Israel selalu menang? Walaupun musuhnya selalu mengepung dia dari segala arah, tetapi Israel tetap berdiri bahkan selalu menang. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apa rahasianya? Apakah karena dia punya roket? Apakah dia punya anti peluru Iron Dome yang begitu luar biasa? Apakah dia punya teknologi yang membuat dia menang? Mungkin saja, tetapi saya mempelajari dari Alkitab mengapa Israel selalu menang. Rahasia besar menurut Alkitab. Pertama, karena mereka sadar, orang Israel percaya bahwa setiap peperangan itu mereka menang karena Tuhan menjadi komandan mereka, Tuhan menjadi pimpinan mereka, Tuhan menyertai mereka. Dalam kitab Ulangan, di dalam Alkitab Ulangan pasal 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan kepada orang Israel, bahwa Tuhan pertama berjalan menyertai mereka, berperang melawan musuhnya dengan maksud memberikan kemenangan. Jadi kemenangan yang selalu Israel alami itu bukan sekedar karena mereka punya alat yang canggih, tapi menurut janji Tuhan dalam Alkitab Ulangan 20 ayat 4, Tuhan yang akan berjalan menyertai mereka. Dan ketika Tuhan berjanji atau Tuhan berjalan menyertai mereka, maka Alkitab mengatakan Tuhan punya tujuan, yaitu memberikan kemenangan kepada orang Israel. Jadi rahasia utama, Tuhan yang berperang, bukan jenderal, bukan senjata. Walaupun kita tahu ini peperangan menggunakan senjata, tetapi Israel menang karena Tuhan berjanji menyertai. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah sentuh Israel, karena Tuhan menjadi pimpinan mereka, atau Tuhan menjadi andalan mereka. Yang kedua, karena Alkitab mengatakan Tuhan melindungi umat pilihannya, yaitu orang Israel. Dalam Kejadian 12 ayat 3 di dalam Alkitab,
dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi kata di sini bahwa mungkin negara-negara yang berperang melawan Israel tidak mengutuk, tetapi kata mengutuk di sini sedang bicara tentang memusuhi orang-orang Israel atau melawan orang Israel. Ketika mereka, siapapun yang mencoba melawan orang Israel, kata Kejadian pasal 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Artinya, siapa yang memusuhi orang Israel, pasti Tuhan marah dan Tuhan akan bela orang Israel. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya yang akhirnya melahirkan keturunan yang ada bernama Yakub atau Israel. Siapa yang menyerang Israel itu berurusan dengan Tuhan. Sekali lagi, siapapun yang mencoba menyerang Israel pasti berurusan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah main-main. Nah, janji Tuhan yang berikut adalah dalam Alkitab, Sakaria 2 ayat 8. Ini paling luar biasa. Barang siapa menyentuh kamu, ia menyentuh biji matanya Tuhan. Wow. Saudara, Sakaria 2 ayat 8 mengatakan, dengan menyentuh Israel, dengan berperang melawan Israel, Anda sedang menyentuh biji matanya Tuhan. Ya, jadi ini adalah istilah biji mata Tuhan. Kita tahu bahwa biji mata kita sayang. Nah demikian, kenapa orang Israel sulit kalah dan tidak mungkin kalah sampai kapanpun? Karena Israel itu merupakan biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Nah di mana ada orang yang merupakan kesayangan, lalu orang itu tidak dibela? Israel adalah kesayangan Tuhan. Jadi sekali lagi, kenapa atau rahasia kemenangan Israel bukan karena tentara, tapi karena mereka punya Tuhan yang kuat yang menyertai mereka. Jadi kesimpulan saya, Israel tidak pernah kalah. Apapun yang terjadi, Israel tidak pernah kalah menurut Alkitab. Bahwa Israel tidak pernah kalah karena Tuhan yang menyertai mereka. Sebenarnya ada rahasia juga bahwa orang Israel bisa kalah walaupun mereka punya Tuhan yang besar. Kalau saudara baca Alkitab, ketika orang Israel tidak taat dan hidup dalam dosa, pasti mereka kalah. Tapi selama orang Israel itu berkenan kepada Tuhan, mereka pasti menang. Saudara-saudara, pelajaran untuk kita dari orang Israel ini, untuk orang-orang Kristen, bahwa jika Allah di pihak kita, Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi, saudara-saudara, yang membuat Israel menang bukan karena mereka kuat, bukan punya senjata luar biasa, karena Iran punya senjata juga luar biasa, Hamas punya senjata juga luar biasa. Tapi kalau Israel bisa menang, itu semua karena Tuhan. Nah, mungkin beberapa catatan-catatan yang akan membuat kita mengerti bahwa masa Israel selalu menang? Ya, kalau saudara buka di internet, saudara searching di internet, saya coba mencari, dan Israel itu walaupun kecil ya, tetapi dia selalu menang. Kenapa menang? Karena Tuhan menyertai. Saudara-saudara, ini beberapa data yang saya dapat. Coba kita akan baca beberapa data ini, atau saya baca beberapa data ini. Jadi kalau saudara baca, tahun 1948, mereka, orang Israel, pernah diserang oleh 5 negara Arab. Namun kita tahu dalam sejarah, Israel menang. Tahun 1967, ada perang yang terkenal dengan perang 6 hari. Mereka merebut Yerusalem. Jadi tahun 1973, kembali mereka diserang pada hari raya Yom Kippur. Tapi Israel masih menang juga. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sejarah mencatat bahwa Israel tidak pernah kalah. Mungkin beberapa tambahan untuk kita, kenapa Israel tidak pernah kalah. Ulangan 7 ayat 6-8 mengatakan, sebab engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, bukan karena jumlahmu yang besar, tapi karena Tuhan mengasihi kamu. Jadi ini bukan bicara tentang, walaupun Israel saat ini tidak sampai 10 juta, tapi mengapa menang? Karena Alkitab mengatakan bukan karena jumlahmu yang besar orang Israel, tapi karena Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang membela mereka. Rahasia kedua, kenapa Tuhan
atau Israel selalu menang karena Tuhan yang bertempur, Tuhan yang ada di balik kemenangan orang Israel. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi saudara-saudara, dari zaman dahulu Perjanjian Lama, Israel selalu menang karena Tuhan yang bertempur, Tuhan yang menjadi alasan kemenangan orang Israel. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 15, sebab peperangan ini bukan urusanmu, tetapi urusan Allah. Saudara-saudara, ini luar biasa. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 15, jangan pernah lawan Israel. Dikatakan sebab peperangan ini bukan urusanmu, tapi urusan Allah. Jadi ketika ada orang yang mau coba berperang dengan Israel, ya sekali lagi, ini menurut Alkitab, Anda tidak sedang melawan Israel, Anda sedang melawan Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dan kalau Anda ganggu orang Israel, Anda berhadapan bukan hanya sekedar dengan orang Israel dengan segala kecanggihan senjata dan teknologinya. Anda sedang berhadapan dengan Tuhannya Allah Israel. Saudara, dan Allah Israel selalu memberi mereka kemenangan menurut catatan Alkitab. Jadi yang ketiga, mengapa orang Israel selalu menang? Karena itu merupakan janji berkat, janji perlindungan. Kejadian 17 ayat 17, aku akan mengadakan perjanjianku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi itu merupakan janji berkat sekaligus janji perlindungan bagi orang Israel. Nah, bayangkan kalau Allah yang Allahnya orang Israel melindungi, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Mazmur 121 ayat 4, penjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Jadi sekali lagi Israel atau Allahnya Israel yaitu Yahweh itu dikenal sebagai Allah yang tidak tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap. Kalau Allah orang Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, pantas saja orang Israel menang menurut Alkitab. Sekali lagi menurut Alkitab. Nah, yang terakhir, rahasia Israel tetap menang dan tidak akan pernah kalah sampai kapanpun. Dijamin oleh Alkitab tidak akan pernah kalah sampai kapanpun. Karena Tuhan tetap menjaga Israel sampai akhir zaman. Sampai dunia ini selesai, Tuhan berjanji akan menjaga mereka sampai pada kesudahan akhir zaman. Sakaria 12 ayat 3, segala bangsa akan mengerahkan pasukan melawan Yerusalem, tetapi yakinlah Israel selalu menang. Jadi kesimpulan saya saudara-saudara, Israel hanya bisa kalah menurut catatan Alkitab. Israel hanya bisa kalah kalau mereka tidak taat dan tidak percaya dan tidak berserah diri pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu saja yang saya dapat sampaikan kepada kita. Jangan pernah lawan Israel, karena ketika melawan Israel menurut Alkitab, Anda sedang melawan Tuhan. Anda sedang melawan Tuhan yang memiliki Israel sebagai biji matanya, lambang kesayangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini satu pelajaran untuk kita orang percaya, bahwa ketika kita berhadapan dengan peperangan atau pergumulan hidup, jangan pernah takut, yang penting adalah Tuhan menyertai kita. Roma 8 ayat 31 kembali saya katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? God bless you, Tuhan memberkati. Shalom.